Saya ingin secara singkat saja menanggapi pernyataan kontroversial daripada Daniel Mananta yang beberapa hari ini menjadi viral, saudara ya, perihal orang Nasrani sembah patung dan di patung itu ada unclean spirits ya, ada roh-roh jahatnya, begitu ya. Nah, saudara, pernyataan Daniel Mananta ini jelas sangat-sangat menyesatkan ya. Artinya itu tidak sesuai fakta karena tidak ada satupun orang Kristen itu yang menyembah patung. Nanti saya akan jelaskan ini lebih lanjut. Tapi pertama-tama saya mau mengatakan begini. Setelah pertemuannya dengan Abdul Somad ini ya, dan menurut Mananta ini dia mengatakan ketika Abdul Somad itu ditolak di Singapura ya, ditolak di sana, saya kemudian tergerak atau terbeban untuk mewawancarai beliau katanya. Ya, saya harus wawancara gitu ya. Dan singkat cerita dia kemudian bertemu Abdul Somad, mewawancarai Abdul Somad. Dan sejak saat itu dalam pengamatan saya, Daniel Mananta ini tergila-gila dan Abdul Somad ya. Dia tergila-gila dan Abdul Somad dan rupa-rupanya pernyataannya yang kontroversial mengenai orang Kristen sembah patung dan bahwa di dalam patung itu ada unclean spirits ya. Itu rupa-rupanya sebagai satu upaya untuk menjustifikasi atau memberikan pembenaran terhadap pernyataan kontroversial Abdul Somad itu beberapa tahun yang lalu yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Ya, jadi rupa-rupanya Daniel Mananta ini yang sudah tergila-gila dengan Abdul Somad ingin menjustifikasi, ingin memberikan pembenaran terhadap pernyataan Abdul Somad yang kontroversial beberapa tahun yang lalu mengenai di salib ada jin kafir begitu ya, saudara ya. Jadi poin saya yang pertama adalah apa? Ini aneh bagi saya. Ini ibaratnya seorang rakyat biasa ya, rakyat biasa ketemu Pak Jokowi, jabat tangan dan Pak Jokowi dan sempat sedikit Pak Jokowi bincang-bincang dengan dia. Nah, rakyat biasa ini pasti senang sekali dan dia akan sangat-sangat memikirkan itu sebagai pengalaman yang sangat-sangat dahsyat, yang luar biasa. Dan nanti ketika dia pulang ke rumah, paling dia cerita kepada anak-anaknya atau suaminya, atau mungkin kalau dia laki-laki ke istrinya ya, cerita ke tetangga-tetangga bahwa saya sudah disalami Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi bincang-bincang dengan saya dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat dahsyat buat dia. Saya tidak tahu menjelaskan ini secara psikologi ya, psychological ya. Saya tidak tahu menjelaskannya itu kondisi kejiwaan atau psikologi yang demikian itu disebut sebagai apa ya. Tetapi yang jelas ada seperti itu, saudara. Lalu kemudian nanti menjadi sangat terobsesi dan cerita kemana-mana tentang jabat tangan dan Pak Jokowi. Nah, saya mengibaratkan Daniel Mananta ini mengalami kondisi kejiwaan seperti itu setelah bertemu dan mewawancarai Abdul Somad. Jadi dia tergila-gila, terobsesi dan Abdul Somad. Saudara, cuma yang aneh buat saya, Daniel Mananta ini bukan anak kecil, bukan orang biasa. Dia juga public figure kan, seorang tokoh publik, saudara, ya, yang juga ya dalam pengertian tertentu punya pengaruh, punya followers, ya, punya pengikut, ya. Tapi kok bisa sampai seperti itu ya? Setelah bertemu dengan Abdul Somad. Nah, ini aneh bagi saya. Ini poin yang pertama ya. Ada apa kok sampai seperti itu ya? Seorang public figure yang juga sebetulnya punya pengaruh, ya, notabene punya pengikut, tapi ketemu Abdul Somad bisa sampai seperti itu ya. Kecuali kalau ibu-ibu, mak-mak biasa ya, mak-mak biasa, lalu kemudian ketemu Abdul Somad, jabal tangan sama Abdul Somad, lalu kemudian cerita nanti, oh saya sudah ketemu Ustadz Abdul Somad, saya jabat tangan dan Abdul Somad. Nah, itu beda. Tapi ini Daniel Mananta, saudara. Daniel Mananta bukan mak-mak yang tinggal di rumah ya, yang tidak punya followers ya, lalu kemudian ketemu Abdul Somad, lalu sangat-sangat tergila-gila dan terobsesi begitu ya. Jadi ini aneh. Yang kedua, kembali kepada masalah orang Kristen Nasrani menyembah patung.
Ya, tidak ada itu saudara, ya, tidak ada itu. Mungkin kita perlu sedikit mendengar apa yang dia katakan saudara ya. Sedikit saja cuplikan ya. Saya akan perdengarkan kepada saudara. Ternyata gue juga setuju sama Uas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again. Ya, saya pikir sudah saudara ya. Ada dua fakta yang kita bisa ambil dari apa yang dia katakan. Pertama, di patung ada unclean spirits. Yang kedua, tadi juga dia berkata di patung yang disembah katanya. Jadi seolah-olah opininya adalah orang Kristen menyembah patung. Nah, saya mau menanggapi yang orang Kristen menyembah patung dulu ya. Daniel Mananta melakukan kesalahan besar di sini. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang Kristen manapun menyembah patung. Tidak ada orang Kristen manapun itu menyembah patung. Apalagi orang Protestan ya, itu tidak pernah menyembah patung, bahkan di dalam gereja pun kita tidak menaruh patung-patung. Ya. Nah, kalau yang dimaksud Daniel Mananta ini adalah Katolik ya, Katolik Roma, even Katolik Roma pun Anda tanya, apakah Romo atau pastor Anda menyembah patung? Mereka pasti berkata kami tidak menyembah patung. Saya banyak berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan orang-orang Katolik Roma, dan mereka tidak ada satupun yang mengaku bahwa mereka menyembah patung. Tidak ada itu orang Katolik Roma mengatakan kami menyembah patung. Nah, mereka pasti mengatakan itu hanya simbol, ya, untuk mengingat Tuhan Yesus. Ya, kami tidak menyembah patung. Ya, itu yang dikatakan orang Katolik Roma, saudara. Jadi even Anda tanya orang Katolik Roma, mereka pasti tidak akan mengatakan kami menyembah patung. Jadi sebetulnya tidak ada orang Kristen menyembah patung. Nah, sumbernya dari mana ini Mananta ini mengatakan orang Nasrani sembah patung? Jangan-jangan sumber referensinya adalah Abdul Somad. Abdul Somad yang notabene tidak paham apa-apa tentang iman Kristen. Tidak ngerti apa-apa tentang iman Kristen. Dari celaka besar. Dan ini sebetulnya sudah sifatnya fitnah ya. Karena orang Kristen manapun tidak ada sembah patung. Tapi Daniel Mananta mengasumsikan bahwa orang Kristen menyembah patung. Dan di dalam patung itu ada unclean spirits. Saya menanggapi masalah unclean spirit sekarang. Ya, unclean spirit, roh-roh jahat. Menurut saya, hanya roh-roh jahat yang bodoh saja. Yang bodoh-bodoh, yang IQ-nya rendah, yang tinggal di patung-patung. Karena dia mau buat apa di patung-patung itu? Ya, roh-roh jahat, unclean spirits, ya, yang jenius, yang pintar itu, dia akan cari orang, cari manusia untuk ditipu, untuk dirasuk, ya, untuk dicobai, untuk digiring, untuk melakukan kejahatan. Dan roh-roh jahat yang pintar pasti cari pendeta. Cari rohaniawan untuk disesatkan. Ya, untuk disesatkan saudara. Dan kami orang Kristen percaya bahwa orang Kristen tidak mungkin dirasuk setan. Dan oleh karenanya, roh-roh jahat itu akan cari orang-orang yang belum dilahirkan kembali, yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, dan akan merasuk mereka. Jadi roh-roh jahat ini mencari orang, mencari manusia untuk ditipu. Bukan tinggal di patung-patung. Bukan tinggal di guci-guci kuno, atau tinggal di pohon-pohon besar, atau tinggal di pedang, atau keris, atau barang-barang peninggalan kuno, leluhur. Itu hanya unclean spirits yang bagi saya bodoh yang tinggal di sana. Dan setan roh-roh jahat itu tidak sebodoh itu, ya. Jadi ini pun sesuatu yang bisa diperdebatkan ya mengenai unclean spirits ini ya. Jadi jelas dalam pernyataan ini menurut saya Daniel Mananta itu referensinya adalah Abdul Somad. Dan memang tujuannya adalah untuk menjustifikasi, memberikan pembenaran terhadap apa yang dinyatakan Abdul Somad beberapa tahun yang lalu tentang
Di salib Kristen itu ada jin kafir.